Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Sekarang kita lanjutkan 165 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, 165. Wa minan nasi. Ya. Ya. Pas ya. 165 itu di pangkalnya langsung coba kita tuliskan saja ya. Wa minan nasi. Ya. Kok komputerku lah banyak ulah lamanya diketik tapasa diketian di atas ke bawah hendak di nomor tu keluar ya payah. Wa. Oh. Sekarang ini nomor berapa ini? 36 ya. Lah nampak wa itu lah nampak tu. Sudah, Pak. Nah, ya. Wa minan nasi. Kan? Kata Iya. ya. Wa minan nasi. Kalau wa minan nasi. Jadi waktu kita baca Al-Qur'an mulai apa itu? Mulai dirasa-rasakan itu. Wa minan nasi. Wa. Nah, berarti ini wa-nya kan berarti melanjutkan sikap-sikap atau perangai-perangai manusia yang disebutkan oleh Allah. Jadi Allah sudah mengetahui kan, dia mengetahui keadaan manusia ini. Dia yang menjadikan, jadi dikatakannya wa minan nas. Jadi wa minan nas itu berarti wa-nya huruf atap minan nas. Oh, atap itu permulaan tuh, Pak. Ya. Atap. Bukan ya, nafiah, Pak. Iya, berarti atap ke sebelumnya kan berarti sudah panjang. Kan menceritakan orang Bani Israel, begini menceritakan begini. Nah, masih itu. Kan ada juga seperti wa minan nasi mayaqulu amanna billah, kan yang jauh di bawah itu lagi. Nah, ini masih lanjutkan lagi wa minan nas. Jadi keadaan-keadaan manusia itu diulang, dijelaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad supaya pedoman. Jadi bagi kita kalau dia baik ikutlah, tapi kalau enggak baik yang jelaskannya kita menghindar. Seperti ini wa minan nasi. Wa minan nasi. Kata tangkok sekali sudah bisa ditangkap. Apa ini susunannya? Jar majrur. Jar majrur. Wa minan nasi. Didahulukan minan nasi sebenarnya bisa di belakang dia, tapi didahulukan karena ada sangat penting. Jadi kalau seperti ini kita baca wa minan nasi, apa sambungannya? Wa minan nasi mayyattakhidhu. Diulang lagi. Wa minan nasi mayyattakhidhu. Ya. Mayyattakhidhu. Ini yattakhidhu. Yattakhidhu. Ini. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillah. Min dunillah. Ya. Min dunil lahi. Kita lihat dulu dari bahasa. Kalau man itu kira-kira apa di namanya itu? Kalau min huruf jar, kalau man mausul ya, Pak. Mausul. Ya, man mausul. Sama man mausul. Lalu yang di belakangnya apa bentuknya? Istilah mausul. Enggak, yang di belakangnya bentuk apa itu? Yattakhidhu, Pak. Yattakhidhu. Jadi wa minan nasi mayyattakhidhu. Fil apa? Fil mudhari. Baru kita cari fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya.
Fa'ilnya huwa, Pak. Huwa Ya, huwa. Balik huwa itu ke nasi. Man. ya ke min. Ke man ya, ke man. Ke man. Man. Man lagi balik. Terus min ada lagi min. Min apa itu? Huruf jar lagi. Huruf jar lagi, Pak. Jar. Yang dijarkannya sampai mana? Duni. Min duni. Duni. Allahi jadi Mudhafun ilaih. sudah ada artinya itu. Kalau diterjemahkan, apa terjemahnya? Dan dari sebagian manusia. Jangan dari sebagian aja langsung. Sebagian manusia. Ya, sebagian manusia. Bagaimana itu sebagian manusia? Orang yang mengambil. Orang itu atau orang manusia itu yatakhizu mengambil atau menjadikan dianya orang itu. Ya, menjadikan dianya orang itu apa yang dijadikannya? Selain daripada Allah sesembahan. Ya, Andada. dari selain Allah. Sebagai apa dijadikan? Baru sambungannya. Andada. Andada. Ya. Kira-kira kalau seperti ini, andada seperti ini, kan andadan ya? Andadan ya. Andada. Sudah bisa diterka, jadi apa ini? Dibuat anda ya? Maf'ul bih. Ya. Bisa maf'ul bih, bisa juga dia langsung menjadi maf'ul, tapi hal ganda dia boleh gitu. Jadi sudah lengkap ini. Wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi andada. Lengkap kalimat itu. Ya. Jadi ada sebagian orang, kata Allah, bagaimana orang itu? Yang menjadikan atau membuat dari selain Allah sebagai apa? Tandingan. Apa maksud tandingan? Ya, yang disembahnya dari Allah itu. Yang dibuat tandingannya Allah. Atau persamaannya jadi hobinya pula, jadi idolanya. Ya. Sama-sama kuning diapakan dulu ya. Ya. Dek sama-sama kuning kok apa di apa tuh? Apa saya? Dijadikannya itu andada. Dijadikannya andada ya. Sekarang ini baik merah aja dibuat. Atau ini. Hitam jadi ya. Itu. Andada. Jadi sebagian orang dijadikannya selain dari Allah, min dunillah. Selain daripada Allah, bagaimana dijadikan orang itu sebagai andada, tandingan, sebagai kekaguman dia, sebagai sesembahan dia, sebagai idola dia. Waktu membaca ini kita dengar, kita baca. Wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi andada. Sebagian orang, kata Allah, ada yang menjadikan bukan Allah yang jadi idola, bukan Allah jadi sesembahannya, bukan Allah yang ditakutinya, tapi ada sebagai tandingan. Misalnya harta, misalnya ya pokoknya selain dari Allah. Waktu membaca ini kita rasakan ke diri kita mendengarnya itu. Mau masuk kita ke sini atau tidak? Tidak. Tidak. Diperiksalah di diri awak. Diperiksa diri kita. Sebenarnya mungkin ada juga. Jadi itu makanya lama-lama kita paham. Jadi waktu kita membaca ayat itu ada orang seperti saya tidak seperti ini.
menyebutkannya memang murah, tidak seperti ini. Begitu nanti masih ada terasa. Jadi berarti mengkoreksi diri kita. Jadi wa minan nasi mayyattakhizu min dunillahi andada. Nauzubillah. Nah, gitu. Gitu caranya. Ada nanti kalau dilihat tafsir, lebih diperjelasnya. Sini kan nggak minan nasi ini kan nggak disebutnya orangnya. Disebutnya orangnya atau tidak? Di sini kan hanya disebutkan wa minan nasi. Secara umum. Coba kalau misalnya dilihat tafsir Nawawi rahimahullah, ada enggak? Ada Pak? Enggak ada. Nggak ada, Pak. Tapi ada kufara, Pak. Waman ayi waminal kufara. Orang kafir. Ada dalam apanya? Tafsir. Dibantu oleh Nawawi rahimahullah. Siapa maksudnya sebahagian manusia itu? Ada? Ada orang kafir, Pak. Waman kufara. Oh, ada dibuatnya situ ya. Bentar, kita lihat dulu. 1, 6, berapa ini? 65. Ayat. Wa minan nasi mayyattakhizu min dunillah ay wa minal kuffari Iya. ya Min. mayyabudu min ghairillahi ausana. Itu dia. Bari. Ya, orang kafir yang menyembah selain dari Allah. Ya, Pak. Iya, menyembah dari selain Allah. Misalnya ausana, berhala, patung. Jadi patung yang dibuatnya itu Disembah. Nah, itu tergantung, ada patung leluhurnya, ada patung khayalannya, ada patung pejuangnya. Nah, jadi ada orang yang menjadi mengidolakan atau mengkagumi atau sebagai andadanya lah. Ya. Nah, itu dia. Yang dijadikannya sebagai andada gitu ya. Iya, dijadikannya itu sebagai andada. Itu dari Nawawi ya. Jadi katanya orang kafir minal kufar, orang yang tertutup mata hatinya, itu sebenarnya kan karena tidak mau menggunakan akal pikiran yang mendalam. Kalau mau menggunakan akal pikiran mendalam, kan nggak boleh kita mengkagumi selain dari Allah. Ya. Nah, karena yang lain-lain itu ada kelemahan ya, kebaikannya ada. Kelemahannya dia mati, sudah itu ada sakit, ada kekurangan. Nggak mungkin lah. Nah, tapi itu maka disebutkan oleh Pak Nawawi minal kufar. Kufar itu kan arti asli kufar itu memang dari kafir. Kufar itu bentuk masdarnya. Kufar itu kan petani kufar juga namanya. Kalau petani kufar juga. Maksud kufar itu orang yang menutup. Kalau di Sumatera Barat, kalau tanam lobak, waktu anak bibit-bibitnya si kecil, disauk-sauk, dia pelepah pisang. Itu maka namanya disongkok dia pelepah pisang.
Itu maka kufar, dia menutup. Jadi sebenarnya manusia karena menutup mata hatinya itu maka terjadi kufar ini. Jadi kalau saya mengatakan karena pertama mungkin karena tradisi, sudah itu karena nggak mau belajar terus, tidak menggunakan, maka Al-Quran disuruh terus berpikir, terus menggunakan, sehingga dia paham siapa Tuhan sebenarnya. Ya, itu maka digambarkan tetap yang menjadikan bumi langit, menggantikan siang malam, tapi tidak ada serupa apapun. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang nggak sanggup orang memikirkan begitu. Sehingga dia dibuatnya lah andada. Itu ya. Padahal kalau diperturutkan andada itu konyol juga, kita terasa bodoh kali. Jadi wa minan nasi mayatakhizu min dunillah andada. Ya, jadi kalau misalnya andadanya ayah atau kakek, engkong dan sebagainya, ya itu dimuliakan. Jadi tidak disanjung dia, disanjung-sanjung seperti Tuhan. Ya. Jadi wa minan nasi mayatakhizu. Jadi sebenarnya bisa minan nas di belakang ini, Pak. Kan begitu, mayatakhizu min dunillahi andada minan nas. Kan bisa ya. Ada orang yang menjadikan selain dari Allah tandingan, sebagian orang. Ini penekanan. Oleh sebagian orang itu, Pak. Ya, sebagian orang. Sebagian orang rupanya almarhum Nawawi membuat al-kuffar. Jadi al-kuffar ya. Nah, sekarang kalau kita lihat misalnya kalau tafsir lain, misalnya tafsir bagaimana ini, ada satu lagi tafsir Ibnu Abbas misalnya. Kalau Ibnu Abbas apa dibuatnya? 165 ya. Sebenarnya bedanya nggak begitu banyak. 165, ini. Wa minan nasi mayattakhidzu min dunillahi andada. Sama juga, yakni al-kuffar gitu aja. Kalau yattakhizu itu artinya ya'budu. Min dunillah andada itu adalah asnama. Pendek saja dibuatnya. Jadi kalau di Ibnu Katsir, ada tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan namanya Abdullah ya, anak saudara sepupu Nabi Muhammad. Maksudnya di sini tadi disebutkan sini apa tadi? Wa minan nas. Wa minan nas ini adalah kufar. Sudah itu yattakhizu adalah ya'budu. Ya. Sudah itu menyembah. Ya'budu, menyembah atau menghambakan diri. Min dunillahi andada asnam atau ausana tadi. Kan sama itu. Di bawah keterangannya gitu juga ya, Pak. Nawawi yang kedua. Nawawi yang kedua di bawah gitu juga. Nawawi yang di bawah garis Amsal. Ya, itu ausan. Kalau Pak Nawawi tadi menggambarkan, dia kalau Pak Nawawi menggambarkan begini, dia langsung sekali wa minan nasi mayatakhizu min dunillahi andada sampai situ, yaitu minal kufar ya'budu min khairillah ausana. Ausana itu sama asnam, itu patung. Kan sama. Sudah lengkap. Contohnya katanya, Pak. Yang di bawah garis Nawawi yang kedua di bawah garis Amsal. Mana ada Nawawi? Mana ada lagi? Ayat itu min dunillahi andada, yakni al-asnam allati hiya andada ba'duha di ba'din ay amsal. Di mana itu? Di bawah garis, Pak. Tafsir Nawawi. Tafsir Nawawi, Pak. Itu apanya? Yang tafsir yang keduanya, yang penjelasnya. Ya. Ya. Yang penjelasnya yang di bawah. Ya.
Ya, yakni asnama kan sama. Ya. Allati yang mana hiya asnam itu sebagai tandingan ba'duha li ba'din. Sebagian atau sebagai sebagian maksudnya sebagai amsal, ini sebagai Ah, ya. contoh. Ya. Nah, jadi itu makanya bagi kita cobalah kita dengan jujur ya. Betul-betul kita kagumi, kita taati, kita penghambakan diri kepada Allah, mana yang betul-betul ke situ atau selain ke situ. Nah, pasti masih terlibat juga. Iya, Pak. Nah itu, jadi dengan ada ini, ya memang tak kita sembah-sembah patung, tapi dalam perasaan kita tetap berat ke Allah, maka sering saya katakan, Allah teringat orang kalau dia sudah agak terdesak. Misalnya sudah gempa besar, tapi kalau misalnya dia masih kondisinya bagus, pikirannya, perasaannya ke yang dihadapinya itu, akan itu yang dijadikannya yattakhizu. Aturannya, waktu dia melihat itu, misalnya dagangnya beruntung, kerjanya berhasil, yang tetap diingatnya adalah Allah duluan. Nah, kan ya. atas keberhasilan ya, Pak. Iya, ini enggak kekecewaan begitu juga. Jadi enggak teringat dia kepada Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, itu makanya waktu wa minan nas ini masuk enggak saya ini gitu. Cuma orang di kadang-kadang digambarkannya yang betul-betul nyata menyembah patung itu aja, padahal dia pun terlibat juga sebenarnya. Bisa ke anak cucu, bisa ke apa namanya, bisa ke pekerjaan. Jadi wa minan nas itu bagaimana kita membersihkan supaya kita enggak masuk dalam, kita masuk an-nas apa enggak? Iya, Pak. Nah, jadi kalau diulang-ulang membacanya gitu, wa minan nasi mayyattahizu min dunillahi andada, lain enggak masuk Denko. Itu. Gitu caranya. Di danga dia di telinga awak, lain enggak masuk Denko. Kalau sakit Pak, itu langsung pergi ke dokter sebentar. Itu batu, Pak. Itu monggo tuh. Makanya berlatih lah. Jadi dengan ada ayat ini, na'udzubillah, aku enggak masuk lah. Aku tetap yang kujadikan Allah. Lalu kita teruskan ayatnya. Coba makin jelas penjelasannya apa ya? Ayat berikut apa lagi? Nah, ini billah. Diturunkan aja nih supaya sama dia. Nah, supaya sama ya. Nah, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada. Andada. Terus apa sambungannya? Yuhibbunahum. Ini kan nampak ini. Makin jelas. Yuhibbuna. Yuhibbunahum. Ini. Yuhibbunahum. Terus apa? Sambung supaya jelas. Kahubbillahi. Kahubbillah. Kahubbillah. Kahubbi. Hobi ya, bahasa Inggris sudah hobi nih. Hobi itu dari bahasa Arab sebenarnya. Cintaannya. Ya. Agum. Ya, kahubbillah. Sampai situ. Jadi wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mencintai mereka, ya, mencintai Allah. Merekanya ini kemana? Ini kan ada fa'ilnya di sini. Apa fa'il yuhibbuna? Fa'il dari yuhibbuna apa? Hum. Min duninasi. Bukan yang hum ini ya. Bukan, hum yang ketiga, Pak. Hum yang tersembunyi di dalam. Ya. Yuhibbuna. Ya, yang tersembunyi di dalam apa itu, di dalam yuhibbuna. Nah, itu fa'ilnya. Yang itu kemana baliknya itu?
Minan nasi. Kafir. Ya, Minan nasi tadi. ya Minan kanas minan nas itu. Lalu hum yang kedua ini Maf'ul bih. Ya maf'ul bih. Berarti yang mereka cintai ya. Ya. Yang mereka cintai. Asna. Yang mereka cintai ini. Bagaimana makin diperjelas bagaimana mereka cara mencintainya. Kahubbillah. Persis seperti cinta kepada Allah. Coba dalam hidup sehari-hari cobalah. Jadi apakah nggak sayang kita misalnya ke pekerjaan atau tempat tinggal atau kendaraan? Ya sayang. Tapi kadang-kadang melebihi sayang. Itu makanya asal jangan kita menuduh orang lah, tapi coba perhatikan perangai-perangai manusia. Jadi ini Allah mengungkapkan sebagian orang, maksudnya orang yang tertutup mata hatinya, dia sangat mengagumi selain dari Allah. Persis malah di sini sama-sama bagaimana kagumnya kepada Allah, begitu pula dia. Waktu kita baca ini, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andad yuhibbunahum kahubbillah. Apa yang perlu kita dengarkan waktu kita baca itu atau orang lain? Bagaimana kita sikap kita? Jangan disamakan Allah dengan yang lain. Katakan kepada diri kita, saya tidak begitu. Begitu caranya. Itu makanya izakuri al-Quran pastami'u itu makanya pastami'u pengertiannya bukan pasma'u. Pastami'u lahu. Apa arti maksudnya pastami'u itu? Dengarkan, diam. Kalau pasma'u dengarkan. Ya dengarkan juga. Apa bedanya itu? Sangat, yang bersangat. Ya, kalau pastami'u pengertiannya paham kita apa susunannya itu, mengerti kita, saya tidak begitu. Tapi kalau pasma'u saja mungkin suaranya saja. Lain tadanga bunyi guru itu itu terdatang, tapi tidak menghayati benar. Jadi itu makanya di Al-Quran itu nggak ada disuruh pasma'u, yang ada pastami' bertambah alif dan ta. Jadi pengertiannya harus sungguh dan membuktikan. Jadi kan ada juga kepada umat Nabi Musa, kan ada ayat yang sudah kita lewati. Khuzu ma atainakum. Min dunillah. Ambillah, jadikanlah ma wahyu yang telah kuberikan kepada kamu. Jadi kalau khuzu ma atainakum itu ambil, pelajari, amalkan wahyu Allah dalam hidup hari-hari kamu. Kalau dibuat kaligrafi aja ayatnya bagaimana, Pak? Itu. Atau dilomba-lombakan saja. Makanya kena marah kita jadi. Nah itu maksud dendo kata Allah. Ya, misalnya as-sariku was-sarikat faqta'u. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Dia nah itu udah ditukar. Itu dia. Jadi itu makanya kadang-kadang kalau kita dengar ayat dibaca orang, dengarkan ayat dengan apanya yang mau didengarkan. Suaranya. Jadi itu maksudnya di sini. Kalau kita membaca ini, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Na'udzubillah, aku enggak gitulah. Gitu. Tapi kalau dibaca lama suaranya, astagfirullah. Itulah dipilih manang tuh. Iya. Ya. Jadi yuhibbunahum kahubbillah ini disamakan seperti
mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Lalu orang ini sama-sama dicintainya, Allah dicintainya, apa benda ini dicintainya? Coba pahami ayat ini. Sama-sama, Pak. Enggak. Benda aja yang dicintainya. Benda itu yang dicintainya persis seperti orang mencintai Allah. Bukan sama-sama. Allah dicintai, orang dicintai. Bukan gitu maksudnya ini. Mereka betul mengkagumi itu persis seperti orang yang kagum kepada Allah. Sudah ditambahkan orang beriman mengagumi Allah. Orang yang beriman mengagumi Allah. Ya, orang yang beriman mengagumi Allah persis pula dia seperti ini. Dikaguminya bukan Allah, persis seperti ini. Makanya cuma tadi ada embel-embel juga orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah. Ada juga digandengnya. Malah kalau dunia nggak dapat sama dia, kecewa dia. Kalau dia tidak mentaati Allah, nggak begitu kecewa. Kan gawat juga. Sambung saya, Pak. Nah, jadi mulailah bapak-bapak sama-sama kita, saya pun gitu juga. Itu makanya bertemulah pengajian. Kenapa sering juga agak galau atau risau orang atau kebanyakan orang, mungkin ada juga kita karena nggak pas mengerti, tetap juga mencintai selain dari Allah walaupun dia mengatakan cinta kepada Allah. Itu maka saya katakan tadi, sebenarnya kagum kepada Allah, taat, takjub itu nggak setiap saat. Yang paling kagum taat itu kepada apa yang sedang kita hadapi. Ya, itu makanya ada zikir itu, supaya zikir itu sebenarnya kan membantu supaya selalu membaca, supaya ada kontaknya. Misalnya sedang berjalan apa, sedang menggolek apa, sedang makan apa, jadi kalau banyak kita membaca-baca apa yang bersangkut dengan Allah, berarti cinta sudah mulai menghadap kepada Dia. Apakah pokoknya yang berhubungan nafsu lah, makan, minum, hiburan, pokoknya itu. Ya, Sekarang jadi kan ini sering menomor dua kan, Pak. Iya, itulah yang apa. Jadi pertama cari dokter dulu. Begitu cari dokter, setelah sehat baru alhamdulillah. Iya. Jadi yang pertama itu diingat dulu, misalnya dia sakit, ingat dia bahwa sembuh sakit itu urusan Allah. Sekarang saya cari dokter, gitu. Iya. Ini enggak, sudah nanti baru sembuh, baru itulah nikmat Allah katanya. Tadi enggak teringat dia itu. Atau sebaliknya enggak sembuh-sembuh, sudah habis, baru terdesak, sudah meninggal, baru gitulah Allah. Jadi gitu terus. Jadi tidak menjadi utama. Makanya saya katakan, ya jangan kita di muka ya. Yang di muka Allah, kita di belakang. Yang di muka nafsunya ya. Ya, jadi ini bapak-bapak, maka saya sampaikan kemana-mana pun ceramah, kalau andai kata dipahami Al-Quran dengan bahasanya dengan bagus, kita lebih baik ya daripada hanya baca kencang maksudnya begini, enggak. Jadi di sini disebut minan nas ya, mayattakhizu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Kalau kita balikkan ke Fatihah, ini yang mana yang mendapat nikmat ini orangnya? Dapat nikmat atau enggak? Yang disebutkan minan nas ini. Minan nas yang ini yang magdubi. Dia adalah magdub dan dia adalah dhalin. Cuma di Fatihah itu pemahamannya ada dua. Yang dikehendaki ghairil magdubi, yang dikehendaki bukan dhalin, kan gitu. Kalau yang tidak magdub, yang tidak dhalin, ya orang-orang yang mengikuti Allah. Tapi kalau magdub dan dhalin, berarti ini dia. Tapi jangan dituduhkan ke orang, itu aja persoalan sekarang. Persoalan yang menuduhkan ke orang ini kan nggak enak. Cuma
dituduhkan ke diri kita dulu, saya enggak seperti ini. Oh enggak lah, mungkin ada sedikit-sedikit, sudah itu lama-lama enggak lagi, enggak lah. Jadi diulang-ulang Pak. Kalau perlu bawa baca dalam sholat, kalau sholat sendiri atau sholat sunat atau berjamaah boleh. Ini aja sudah cukup. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Itu tapi ya sudah. Itu mengajari kita bahwa saya bukan hobi. Hobi saya tetap kepada Allah. Ya, kenapa hobi kepada Allah? Ya karena memang dia segala-galanya. Ada pun yang selain dari Allah itu hanya fata morgana saja. Sekarang diteruskan untuk lebih menjelaskannya. Makin lama makin ke ujung makin jelas. Apa ayat berikut? Wallazina Amanu. Wallazina kan berarti masih menyambung. Jadi wallazina amanu. Kan wallazina amanu. Ya. Wallazina amanu. Apa sambungannya lagi? Wallazina amanu. Asyaddu Hubbalillah. 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 Wallazina amanu asyaddu. Asyaddu. Asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah. Ya, asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah. Asyaddu hubbalillah. Lengkap sudah itu. Ini wow-nya diartikan apa sih itu, Pak? Dan Sebenarnya yang pasnya bukan Sedangkan. sedangkan. Ada terjemah? Coba lihat terjemah. Mungkin samar ya. Tapi yang pasnya sedangkan. Sedangkan orang beriman, dia sangat cintanya kepada Allah. Berarti kalau orang yang tertutup matahari hatinya tadi, sangat cintanya kepada selain Allah. di dalam mana? Adapun di sini tulis Pak, bukan dan adapun. Bukan dan ditulisnya adapun orang beriman. Pakai sedangkan ya. Adapun. Atau sedangkan sama. Ada pun la tafsili apa ini? La suku-suku aja penerjemah sih. Kenapa pakai, kalau ada pun tuh pakai amma atau imma. Adapun ditulis. Ya, orang bahasa Indonesia aku kan itu sebenarnya enggak. Tapi kan aku jadi tangga jadi serak. Halo, dan bolehlah ditoleransi. Dan orang beriman itu sangat cintanya kepada Allah. Berarti sudah tidak paham itu. Jadi yang minan nas ini sangat pula cintanya bukan kepada Allah. Nah, sekarang baru kita coba dalam hidup kita sehari-hari. Banyak pekerjaan, banyak yang kita miliki. Nah, sekarang sangat cinta kita seperti sangat cinta kepada Allah apa enggak? Nah, gitu aja. Itu Rabai selalu menyampaikan itu. Dakwah itu kok ada lain itu sebagai penunjang ya Pak. Iya. Ya kalau mengecek kok kan bisa saja. Ya, tapi lidah tidak bertulang. Ya dirasa-rasakan seorang batu. Pak ini Pak Abed. Barasonya ada enggak manan banyak awak kecewa karena dunia atau karena Allah? Kecewa karena dunia. Itu kan makin disingkong. Jadi itu yang kita pelajari sama-sama, kita perbaiki. Kalau sudah bisa sampai sini udah bagus saya ini. Maksudnya untuk dihafal. Wa minan nasi mayaku lain pula pergi ya. Wa minan nasi mayattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah wallazina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau waktu membaca wallazina amanu asyaddu hubbalillah, masuk kita apa keluar kita dari situ? Masuk. Itu cara.
Tapi kalau waktu membaca minan nasib mayatasi min dinil amdalah yang yuhibuna kaubillah, masuk kita tuh keluar. La. Nah, keluar. Jadi itu makanya membaca Al-Quran itu sama bercakap-cakap dengan Allah. Namandanga awak ya, nama membaca awak ya. Tapi Mengarajon jangan awak. jeruk pula. Mengarajon awak lo. Hah? Mengarajon awak lo. Iya itu makan jangan pahamlah jeruk makan jeruk pula. Tidak ada yang berkalam kecuali yang punya kalam. Lah. Jadi ini disampaikan kepada manusia. Disampaikan kepada masing-masing manusia pemimpin. Masing-masing pemimpin. Ada pemimpin rumah tangga, pemimpin diri. Ada betul-betul dia memimpin rakyat. Andai kata dia nanti pemimpin atau manusia ini yang hobinya bukan kepada Allah, kan teraniaya orang banyak. Iya. Itunya, teraniaya. Terus ayat berikut. Kalau ini kan belum diuraikan. Asyaddu itu jadi apa? Kenapa bacaannya asyaddu? Jadi kabar. Muftadanya mana? Alladzi. Amanu. Liya allazina amanu. Kalau amanu itu bentuk apa? Untuk film dari film madi. Fa'ilnya mana? Hum. Nah, jumlah fi'il dan fa'il itu menjadi apa? Aku tambah-tambah kaji. Jadi mubtada. Tapi muftadanya allazina tadi sama amanu. Sekarang amanu yang mau disoal. Jumlah amanu itu jadi apa? Yang liah. Kabar. Hah? Jadi khabar juga, Pak. Hah? Dari allazi. Sekarang diulang lagi. Yang muftadanya yang mana? Alladzi. Allazi. Allazina amanu. Ya alladzina amanu. Ya, Pak. Sekarang ada amanu, ada jumlah. Jumlahnya itu jadi apa bagi allazina? Jadi khabar juga. Hah? Sudah pun ilaih. Enggak, menjadi sifat. Sifat. Biasanya sifat kata benda ini sudah bentuk jumlah. Jadi menerjemahkannya orang-orang yang, kan begitu. Ya. Kalau yang mudhaf-mudhaf langsung aja rumah sakit, meja makan, kan pakai enggak ya pakai yang. Sangat detailnya Pak Abed. Makanya kalau bagi saudara-saudara yang sudah hafal Quran, jangan hafal-hafal panjang. Coba beraja ke bahasa lah. Itu kurang akalan. Ya. Jadi wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman mereka, bagaimana orang-orang beriman mereka? Baru kabarnya. Asyaddu. Kabarnya itu semuanya asyaddu balillah. Tapi kalau ada hubbanya itu dia menjadi hal lagi. Ya. Lillahi jar majrur. Jadi hubbalillah itu semuanya asyaddu balillah menjadi kabar dari allazina amanu. Sudah itu kita rasakan diri kita. Apakah memang begitu kita? Kalau sudah asyaddu balillah, tapi berat saya coba. Siapa yang bangun jam 2, jam 1 kan mengantuk itu. Bisa nggak sholat? Mandi dulu, Pak. Sebetulnya Bukan bisa, sebetulnya. Pak. Bisa nggak? Bisa, Pak. Mana yang sering sholatnya jam 4, setengah 4 daripada jam 1, jam 2? Jam 3, Pak. Jam 3 yang sering. Jam 3. Jam 3, Pak. Mana yang sholat yang malamnya yang cepatnya, yang sering waktu sedang mengantuk sekali atau sudah agak lega ngantuk? Agak lega ngantuk. Itu. Abah mengatakan asyaddu balillah. Kalau kita tetapkan jam 3 terus kan sudah asyaddu billah juga, Pak. Iya. Kita mengatakan itu kan karena sudah tidur, Ibu. Ini enggak. Baru lalu sang ini baru mungkin tasasa. Baru ulang balik. Sadang maku aku atau habekula seketik lainnya. Kalau bangun sudah dia tidur jam 9, bangun setengah 4, ya itulah biasa. Itu enggak baru lalu baru. Iya.
Sama, Itu mana asadunya ya Pak? Nah, di situ pengertian asaddu balillah. Ya. Ya, awak sedang makan, baru lapar, 2 suuk lah datang orang minta nasi. Iya. Kemudian Itu Ah. itu yang kuda pilihan tuh. Baru keluar Ah. dari kandang tuh, baru sempat merumput dan sudah masuk dia. Ah. cukup dulu. Itu makanya sama angok pun dia gitu. Nah, maka berani-berani orang. Jadi itu makanya alladzina amanu asyaddu. Coba lihat tafsirnya apa maksud asyaddu. Nah, gitu coba. Lihat tafsir. Ayo. Bagaimana Pak Nawawi atau menafsirkan yang mana yang belum ditafsirkan tadi itu? Yuhibbuna itu ya. Iya. Coba lihat. Jadi mengaji itu baru dirasukan ke diri. Habban ka'anna itu Pak, yuhibbunahum. Iya. Bagaimana? Hubban ka'anna. Ya. Yuhibbunahum hubban kainan. Kainan itu. Kainan. Apa Jadi artinya Pak? hubban kainan itu maksudnya kondisinya, kainan itu keberadaannya. Jadi keberadaan cintanya itu ke situ terus. Maka hati-hati ya. Kalau misalnya ibu ada bunga ini mahal ini harganya. Begitu sudah di pangana rusaknya panganan di takahuna. Kalau bapak-bapak kendaraannya mahal belinya. Begores seketik pangana kasinannya. Balinya kalau hujan hari tidak pakai rupanya jalan Itu ya. Ya kalau tidak dipakai tidak masalah dong. Itu kan ikut ndak baru ya kerusakannya itu tuh. Sangat pengananya ke situ. Dan hari per saat per detik dan magi hangok itu enggak kagumnya tuh. Nah, jadi kalau orang Aceh ngecek itu karena sudah biasa itu Pak, jadi enggak teringat lagi. Hebat juga orang kok pengalamannya karena sudah biasa. Kalau enggak biasa baru ya karena sudah terbiasa. Macam inilah kita jalan di bumi lata biasa berjalan di bumi. Nggak tahu. Nggak nampak beda Karena membuat ya Pak. Iya. Misalnya mandi showernya lah rancak lata biasa aja jadi enggak ada tapi kia begitu aja enggak ada baru takana. Pak mandi lagi. Baca mandi lagi. Jadi sadonyo jadi konda pisarra iwat darra. Itu. Ya. Dalam suka dan duka. Itu memerlukan latihannya. Harus bermakrifat. Ya, jadi itu apa tadi? Hubban kainan. Kahubbillah. Kahubbuhum. Kahubbihim. Kahubbihim lillahi ta'ala. Itu. Murah. Terus apa lagi? Yusawuna apa namanya? Ya, betul. Menyamakan. Sawa. Sawa yasu. Yusawuna bainihi ta'ala wa bainil asnam fit ta'ah wa ta'zim. Itu. Persis seperti bagaimana dia kagum kepada Allah, itu pula kagumnya kepada berhalanya, ketaatannya. Ada ketaatannya. Ya, penghormatannya, mentakzimnya. Penghormatan ya Pak. Penghormatan membesarkannya. Au yuhibbuna, atau mereka hobi menghambakan diri kepada patung-patungnya. Persis seperti kahubil mukminin. Kepada Allah. Apa bacaan itu? Kahubil mukminina. Allah. Allah Pak. Kenapa Allah? Jadi maf'ul. Mana fiilnya? Kahubbi tadi al-mu'min. Al-mu'minin kan bentuk isim apa itu? Isim fa'il. Ya. Jadi itu jawab isim fa'il dan isim maf'ul berfungsi seperti objek. Maf'ul.
berfungsi seperti fiil. Gitu jawabnya, Bu. Di fiil ya Pak. Oh gitu ya. Ah, Jadi maf'ul ingat itu ya. Isim fa'il kalau ada di depannya atau isim maf'ul sebelumnya, maka dia berfungsi seperti fiilnya. Itu maka dibaca Allah. Jadi seperti hobi orang-orang mukmin terhadap Allah Ta'ala beribadah. Begitulah manusia jadi sanjungannya selain dari Allah. Cuma ada embel sebagai apa tadi, sebagai efek yang kurang bagus, orang beriman kepada Allah ada juga menyamakannya begitu. Dalam sebutannya tidak, tapi dalam prakteknya iya. Nah, terus apalagi dalam tafsir itu? ta'ala bil iman. Langsung Walladzina lagi. imanu lah. Nah, itu lagi. Walladzina amanu saddu hubbalillah. Apa tuh tafsirnya? Minal kufar Minal kufari di asnamihim. Isnamihim ya. Ya, Asnamihim. apa artinya? Sebagian orang kafir terhadap berhala. Fa innal mu'minina, Maka jika orang mukmin, sesungguhnya, jangan jika, kalau jika fi'il. dan sesungguhnya orang-orang mukmin tidak La tidak yatadarrauna, tidak tadarra'u, dia ya, akan tidak tunduk, kecuali tidak menghinakan diri illallah. ilallahi ta'ala. Iya, Allah Ta'ala. Orang mukmin kan betul tunduk terus kepada Allah ya. Iya. Yo pendak. Balik juga ke sini yo. Iya, sama-sama. Aku itu ya, Bang. Gunung Iya, kaji itu tuh ambo ya. Jadi orang mukmin itu tunduk kepada Allah, tadarruk merendahkan diri, bihilafil musyrikin. Berbeda dengan orang musyrik. Ya, bersalahan maksudnya, atau berbeda dengan orang musyrik. Orang musyrik fa innahum yaqdiruna ila Allah indal hajah. Maka sesungguhnya mereka orang musyrik ya mengelak kepada Allah ketika indal jamaah, ketika ada kebutuhan. Akhojah itu ya Pak? Akhojatun itu hajat. Oh, hajat. Makanya kalau terjadi korupsi dan jadi induk sama Allah atas nafsunya. Nafsu. Itu ceritanya. Maka makan berlebih karena Allah atau karena keinginan? Keinginan. Jadi teraniayo lah badan. Gabuk lah badan. Tinggi kolesterol. Ya. Iyalah. Sudah itu waktu ada hajat, satu lagi wa inda apa bacanya? Zawal. Wa inda zawalil hajah yarji'una ilal asnam. Dan ketika hilang keinginan, kembalilah kepada patung. Kembali kepada patung lagi. Jadi dua. Jadi mereka, bukan gitu maksudnya. Yang tadi itu, yang pertama, fa innahum ya'diduna illallah indal hajah. Kalau dia ada kebutuhan, amadoknya ke Allah. Iya. Misalnya itu maka apa saja, lihat saja waktu tsunami di Aceh, kan enggak tanggung-tanggung gadang tsunami-nya. Iya, Pak. Kasadonya orang lari masjid, biar enggak beragama Islam ke masjid, Pak ya. Iya. Waktu hilang penderitaan, larilah ke tradisi. Gitu.
Baru kita bawa ke diri kita. Awak seriusnya berdoa, seriusnya kepada Allah waktu terdesak atau waktu biasa, waktu terdesak atau biasa. Kalau lata sasak mana kalau ada Ya, rancak awak aku akui. Jadi Yo, itu Pak. tuh awak robah barang suan-suan. Bisarra'i wad darra. Oleh karena itu sangat senang hidup orang yang Betul. sudah betul-betul beriman. Siapa itu? Apa alasannya? Karena di atas sudah ada wallazina amanu Kahubillah. asaddu hubban lillah. Asyduhubillah. Hubbalillah. Diulang lagi. Wallazina amanu Asyduhubillah. Hubbalillah. ya Hubbalillah. asaddu hubban lillah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ya, orang beriman itu sangat hobinya bagi Allah. Tapi Orang tertutup mata hatinya, hobinya kepada selain kepada Allah. Tapi asyaddu itu katanya hanya ulama. Asyaddu balillah itu hanya ulama, kan ada dalam ayat lain. Ulama. Ya, ulama yang bercakapkan cintanya kepada Allah, kan ada dalam ayat. Ulama itu apa misalnya contohnya? Ya, ulama kan orang yang lebih dalam tahu. Berarti disamakannya saja. Asyaddu itu sebenarnya dia sigat mubalaghah. Ya. Kalau ulama itu dia sigat mubalaghah juga, cuma dia ya sama-sama mubalaghah tapi itu tafsiran. Kalau ulama kan hanya yang takut kepada Allah ulama, gitu. Nah, di sini kalau ulama itu kan dia sudah belajar, ini amanu, pangkalnya amanu. Ini kalau menyamakan itu ada agak mereng-mereng, ada agak pas. Itu kan mereng-mereng tuh. Ini yang ada innama yahsallah al ulama, hanya yang takut kepada Allah ulama karena ilmunya. Kalau orang beriman di sini, orang beriman itu memang dia alim juga, tapi agak umum dia. Itu maka agak bisa dicerna orang banyak, bisa wah kenapa saya hobi kali kepada ini, mesti kepada Allah, gitu. Jadi mengukur diri kita lah. Itu makanya kalau ya ingat itu, misalnya kan sesibuk-sibuk apapun pekerjaan, ya sholat, ya jangan lupa. Jangan, ataupun di awal sholat, ataupun pokoknya sholat jangan asal pula. Jadi begitu caranya. Ya. Jadi tetap, kenapa seperti itu? Itulah. Tapi kalau selain dari manusia tadi, maksudnya selain daripada yang orang beriman ini, itu makanya walaupun dia beriman, kalau kita lihat sangat juga cintanya kepada selain Allah, itu jadi yang perlu diberantas dalam diri kita. Kalau orang lain bagaimana? Kalau mau dia belajar seperti ini, tahu dia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu seperti ini apanya? Apa sambungannya tadi apanya lagi? Walau yarol lazina zalamu. Enggak, yang tafsir sudah. Oh, sudah ya. Pak. Ya. Itu dari Nawawi ya. Ya. Sekarang dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nanti dipendekkannya saja itu. Tadi kan pendek-pendek juga dibuatnya. Tadi minanas kupar. Nah, sekarang ini Hubbalillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum ya. Yuhibbunahum kahubbillah itu ini sama. Kahubbil mu'mininal mukhlisinalah. Persis seperti orang mukmin yang betul-betul ikhlas kepada Allah. Begitulah orang tertutup mata hatinya kepada benda lain. Wallazina amanu asaddu. Nah, asaddu itu pengertiannya di sini adawam. Ingat adawam itu artinya selalu, tetap. Adawam. Jadi kalau dibikin ulama nanti ya lain lah Pak ya.
Jadi Ya. dulu memperkirakan ulama yang bisa sangat kan dakwah tidak bisa kan gitu. Ya, yang perlu tetap, kan mudah ditangkap. Jadi orang beriman, bagaimana jadinya? Orang Selagi- beriman itu tetap, kan orang awam pun bisa nangkap. Tapi kalau kejadian misalnya kalau ulama tetap, ya itu awalnya jadi ulama lainnya. Itu jadi pantas yang nak takut awak nak ulama kan gitu. Ya awal ada ulama lain. Inyo yola dia lah banyak kajinya, awal ada lain. Oh, malam baru. Asad itu ada wam. Hubbalillah, hobi minal kufar li asnamihim. Seperti hobi orang kafir terhadap dikata orang. Di sini Ibnu Abbas menambah nuzilat hazil ayah fil munafiqil ladzina takhazu darahum wa dinaruhum kanzan wa kahfan. Diturunkan ayat ini kepada orang-orang munafik, dia berkedok Islam, yang mana mereka menjadikan kampung halamannya jadi idolanya, kepengnya jadi idolanya, harta taruhannya jadi idolanya. Itu dia. Terus yuqalu takhazu ru'usahum anya. Ada yang mengatakan mereka menjadikan pemimpinnya jadi idolanya. Hampir sama juga orang awak. Mantap. Yang tuduh ya, berang orang tuh. Ini kali lantik lah. Jadi itu ya. Atau kalau pribadi, ke anak cucu, ke menantu, ke anak, sangat apa yung hormatnya, sangat kagum. Tersinggung tuan Allah, dan bagi angok kalian dan hargoi dan ya kanak-kanak tuh. Jadi ini maksudnya hubbillah wal ladzina amanu. Apa sambungannya lagi ya? Ayo. Walau yaral ladzina zalamu. Coba apa? Walau Yaral ladzina zalamu. itu ya. Walau ya. Walau yara. Ya. Capek sekali awak melihat. Ya. Lau apa itu? Huruf ya. Huruf. Ya. Pengandaian, andai. Dai sekir. Kalau kan. Kalau yara, Fil mudhari. Mudhari. kalau ini fil mudhari, ingat-ingat fil madinya apa? Ro'a. Ro'aya. Ro'aya. Ya. Kalau ro'aya jadikan fi'il mudhari, yar ayu. Yar ayu. Akhirnya diolah menjadi yaro. Sampai ke situ awak tangkuk awak, jadi awak ada bingung karena dia berpenyakit. Ya. Lalu mana fa'ilnya? Buah. Ada di muka Zalamu. allazina zalamu. zalamu. Ya. Kan ada di muka. Kalau tidak ada di muka baru dipikirkan huwa. Ya. Ya. Walau yaral lazina. Nih, walau yaral lazina apa tuh? Zalamu. Zalamu. Lawan dari allazina amanu. Amanu. Kan? Ya. Apa artinya allazina zalamu? Orang-orang yang zalim mereka. Payah arti kalau zalim. Arti aslinya lah. Bodoh. Yang ingkar. Gelap. Yang ingkar Allah. Gelap artinya zuliman. Ya, gelap. Itu capek awak kalau zalim itu tak apa ikalangi enggak apa ya. Kalau di apa? Gelap artinya gelap. Kalau allazina amanu berarti terbuka hatinya. Kalau itu kalam, dek kurang sekolahnya. Kalau sekolahnya ada sekolah cari makannya saja. Berang orang. Tak dituduh orang dok kepatang apa kejadian di Wito mau kejadian. Dan sabana ilmu itu di mana? Kalau selain dari ilmu untuk sadar mengerti hidup sabana apa kata Allah, itulah ilmu. Tapi kalau ilmu lain itu cari makan, tidak ada ndaknya untuk pengaturan hidup saja. Tidak ada, tidak dibawa ke akhirat
Kecuali kalaulah batuannya ilmunya kepada Allah, baru dibawanya aktivitasnya itu. Kalau enggak, ya apa? Kalau enggak percaya, ada apa? Jangan marah suati, coba nih noam. Jadi, walau yaral ladzina zalamu, apa terjemahnya? Dan kalau seandainya, Melihat dia orang-orang. jangan dia lagi, tapi lah fa'ilnya allazina zalamu. Melihat Melihat orang yang zalim. orang-orang yang zalim, Andai kata melihatlah orang-orang orang yang zalim, zalim, apa yang mereka lihat? Nah, Ketika melihat Nah, ini peristiwa. Izyarawna azaba. Ini peristiwa zarab ya. Iz Ya. yarawna, ulang balik. Izyarawna azab. Ya. Iz yarau ya. Ya. ya Rom, Izyarawna azaba. Ya, iz yarawna. Bentuk apa ini? Yarawna. ya Rona, fi'il mudhari, Dari Kalau yarau fil mudhari juga. Kalau yarau ya Rom, Juga. dari mudhari. apa bedanya itu? Yarau fil mudhari juga, yarawna satu kotak yang ketiga dan kotak yang pertama. kotak ketiga. Atau fil mudhari bentuk banyak failnya ya, Pak. Ya. Banyak failnya, apa failnya itu? Hum. Ya, hum. Kalau yang di atas apa fail yarau? Huwa. Allazi. Allazina zalamu. Allazina zalamu, Allazina zalamu banyak juga kan? banyak. Ya. Boleh kalau berpola fiil fa'il. Iya. Bentuknya Fiil. satu tapi fiilnya Bentuknya banyak, satu. fa'ilnya banyak. Fa'il. Kalau yarawna fa'ilnya hum lah cocok tuh. Nah, sekarang apa di belakangnya lagi? Azab. Ya, Azab. al-azab ya. Al-azab. Al-azab. Al-azab, azab, al-azab. Al-azab jadi apa gunanya? Maf'ul bihi. Maf'ul. Maf'ul, Maf'ul bih. pelengkap. Maf'ul. Coba terjemahkan. Dan kalau sekiranya melihat orang-orang yang zalim, Seandainya nanti orang-orang zalim kalau melihat apa yang mereka lihat mereka akan azab di saat mereka kan itu melihat orang-orang zalim yang mereka lihat apa di saat ketika itu ini akan terjadi, mereka akan melihat azab. Kalaulah nampak azab nanti baru apa? Baru berdoa. Annal quwata lillahi Quwwatan lillahi jami'an. jami'ah. Ini yang mereka lihat nanti. Taulah mereka annal quwata Annal quwwata ya. lillahi Annal quwata terus Lillahi jami'an. jami'an. lillahi jami'ah. Segalanya, untuk segalanya. Ya, apa terjemahnya itu? Bahwasanya Bahwasanya Kekuatan. kekuatan itu milik Allah. kekuatan milik Kepada Allah semuanya. Iya, bahwa kekuatan Kekuatan yang sebenarnya hanya milik Allah semuanya. semuanya. Apa hubungannya dengan ayat di atas? Maksudnya di antara ayat itu kok tangkok capek. Ya. Tadi Tadi yang menambahkan selain dari Allah sebagai tandingannya. tahu tandingan itu Allah bukan Nah, Allah. coba satu supaya paham mengaji. Coba Pak Bet dulu. Hubungan nan dibayarnya nan date kok. yang pertama dia tadi mengadakan tandingan-tandingan terhadap Allah. Setelah melihat azab, ternyata Apa hubungannya dengan kekuatan ini? Coba. ya tandingan tadi ternyata tidak mampu menolong dia dari azab. Oke. Kalau Pak Edi apa? Ya, kalau di atas mereka tidak mempercayai Allah dan juga malah membuat tandingan. Ya, maksudnya di atas kan begini. Kata Allah, manusia di muka bumi ini dia kagum aja kepada benda-benda atau sesuatu yang padahal dibuatnya kagumnya itu seperti persis orang yang sudah beriman kagum kepada Allah. Nanti kalau mereka sudah datang saatnya, tahulah dia bahwa kekuatan itu bagaimana itu hubungan dengan kerjanya yang sebelum. Setelah dilihat kenyataannya,
barulah dia sadar bahwa memang Allah lah yang berkuasa semuanya. Ya, jadi kesimpulannya kalau Ibu Sabrina bagaimana? Setelah melihat azab, mereka menyadari kalau tandingannya itu tidak bisa membantu mereka. Oleh karena itu kesimpulannya apa? Oleh karena itu mereka sadar dan Enggak, kita lah, Wak, kita lah. kita kita iya ya Pak. Ayo Pak Bet, ayo. Oleh karena itu kita bagaimana? Kita hanya harus mencintai Allah, tidak ada yang lain. Nah, jadi apapun di dunia ini jangan sampai kita melebihi cinta kita kecuali menurut Allah. Ya itu Pak. Sebab nanti nggak ada satu pun nggak ada itu. Buktinya mau cari orang pensiun saja lah, begitu pensiunnya kamanganya ke kantor itu lah. Meja nggak boleh. Begitu turun jabatan saya kamangawak. Cuma di undang dasar ada jaminan bahwa bekas mantan pejabat ini dilindungi. Itu nya dibuatnya tuh supaya apa di undang-undang dasar baca lah ada. Ya tapi tidak boleh sebut-sebut ya. Iyalah, aku ditanya orang aku saya guru itu. Lah jadi itu karena di sini kekuatan itu sebenarnya hanya milik Allah semuanya. Oleh karena itu yang dikagumi, yang dipuja, yang disanjung, yang dihobi hanyalah Allah. Allah. Jadi kalau kita mengkagumi melebihi atau melebihi dari kagum kepada Allah, itu namanya jahil, bodoh banget. Bodoh banget. Kejadian awak rasanya aneh. Kan aneh itu. Maksudnya sudah ada opung sperma jadi menggari-gari, sudah tuh bakambang, sudah tuh. Lah bagi-bagi mendongka-dongka ilmu dia. Kan aneh itu. Rupanya tapi lah di kecean kamu dilahirkan daripada rahim ibumu, dari tempat buang air kecilnya. Nah, disitulah terpukul awakmu. Kalau begitu yo. Jadi tidak boleh lah siapa. Kalau bahasa Minang mungkin ingat ya. Kacak langan bak langan, kacak bati bak bati lah takkan. Ya, lain bro. Nah, kalau engkau Jawa takkan aja tuh. Tapi kata orang sufi, kata kajian tauhid, yang membuat tanda itu Allah juga katanya. Bukan karena manusia itu. Nama membuat sombong tuh. Enggak, yang membuat awak taat itu bukan karena kita, tapi yang membuat taat itu karena Allah juga yang membuat kita taat kepada Allah. Itu lama awak jadinya. Jadi kalau ditanya, bang kalau taat lah Pak, nyalun nak taat buat Allah lain. Allah itu ya. Itu mangko jangan dikembangkan dan untuk malam-malam itu. Jadi katanya gitu, kalau masih dikembangkan aku nyawa itu jatuhnya syirik gitu ya. Itu kan ada batasnya. Tapi Allah, innallaha la yughayyiru ma bi hatta yughayyiru, itu baca baca ayat enggak mau sabalah. Cobalah. Sesungguhnya Allah tidak merubah Suatu kaum kecuali nasib seseorang. Seseorang dia merubah diri. Kecuali kalau dia sendiri yang merubah diri. Itu tuh katanya menerangkan gitu guru. Sebenarnya Allah lah mengizinkan orang itu untuk merubah. Kalau Allah kalau lah sadonya adunan diizinkan ada ndak jadi tele jadi kaji itu. Jangan dibuat itu kaji lain. Tele jadi. Jadi awak ndak berpisah sama Allah dong. Jadi bagaimana merubah nasib? Kamu yang merubah nasib itu siapa? Ya Allah juga, tapi yang kan disuruh ada mata, ada telinga. Jadi itu ada paham Jabariyah, ada Qadariyah. Jadi apa namanya itu? Sebagian orang membuat tafsiran-tafsiran yang suka bisa membuat apa namanya? Nyeleneh mau bahasa Arab bahasa. Jangan, ya. Kalau rasa ria, rasa kagum itu kan sudah diajarkan, nggak boleh kita sombong, nggak boleh kita ria gitu. Saya ikuti semua pelajaran-pelajaran itu apanya ure-ureannya. Jadi memang benar, cuma kan nggak perlu sampai ke situ.
Misalnya awak mulai takambol lama aja kok lambo ingin kan ke dirimu, jangan apa ya, lebih itu sekali. No. Lah tetap, tapi ada doa. Apa itu? Anta rabbi wa ana abduka amantu bika mukhlisal laka. Kan itu in ajriya ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, sampai sini pengajian kita dulu ya. Sedikit lagi, Pak. Ada sedikit lagi nih. Sedikit lagi, Pak. Wa annallaha. Itu sedikit lagi apa tuh? Iya, wa annallaha Wa syadidul annallaha. azabi. Wa annallaha terus apa? Syadidul azab. Iya. Wa annallaha syadidul azabi. Azabi. Ya, syadidul Iqab. Hah? Syadidul Mana iqab. Mana itu? Azab. Azab. Azabi. Ya, Dengan iya syadidul iqab. iya azabi. Azabi. Iya Iya. kan azabi ya? Iya. Ya, ya. Wa annallaha syadidul Azabi. azabi. Kenapa azabi barisnya? Ayo. Mudhafun ilaih. Sifat. Mudah penilai. Ya, mudhafun ilaih. Mudafun ilaih. Nah, mudhafun ilaih ya. Ya. Dia adalah mudhafun Azabi. ilaih. Mudafun ilaih. Kenapa dibaca ini sadidu? Oh, khobar. Ya, khabar. Khobar, ya. Jadi kedua-duanya antara si mudhafun ilaih adalah khabar. Pokok kalimatnya mana? Annallaha. Pokok kalimatnya mana? Anna. Allah. Allah. Ya. Bukan anna itu. Ya, Anna itu masuk Anna. ke pokok kalimat dan sebutan. Iya kan? Ya. Nah, pokok kalimatnya Allahu Allah. sadidul azab itu mulanya. Allahu sadidul azabi masuk anna. Bertukar dia karena di tengah kalimat annallaha innallaha annallaha. Annallaha. Ya. Annallaha. Annallaha Oh. sadidul iqab. Ya, jadi Jadi, tadi Allahu ya Pak. Allahu. Kalau sudah menyadari kita apapun yang lain-lain itu hanya sifatnya, makanya ada ayat itu, kalau orang kafir melihat dunia ini seperti fata morgana, rasulnya yolaka lapadekna tuh, dikajala itu. Rupanya lah tiba di tempat itu nggak ada. Nah, kalau orang beriman, enggak, orang yang sudah betul-betul ada ilmunya tahu dia. Jangan sampai mabuk lah dibilang itu. Jadi yang perlu dimabukkan atau yang perlu kesadaran kita kepada Allah. Nah, satu ayat ini coba bisa dihafal ya. Coba. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Jadi yang belakang ini penekanannya ini lagi. Walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azaba anna quwwata lillahi jami'a wa anna allaha sadidul azab. Kalau dibawa ke berbangsa ini apa ini? Ke berbangsa. Jadi kalau dibawa berbangsa begini. Iyo na nilok juo ng kabatahanyo. Siya nang batia-tia sila ko juo kesudahan. Kan itu juga. Jadi orang tua itu pula. Ina nelok juo nang kabatahan. Nang batia-tia hancur juo. Jadi pegawai itu juo. Nan luru-luru juo nan selama. Nang tele-tele tele juo kesudahan. Anak sekolah begitu juga. Nan rajin juga, nan dapat ilmu. Nan bertele-tele juga, tele ke sudah. Yang mengaji gitu aja. Iya, mengaji itu juga. Rupanya kan ada itu. Bamang ko awak masuk neraka ko, tolong lampu-lampu saya. Ya awak lah sesuruh dulu, tapi sini kan tak serius dong. Itu saya kawal. Japu ke belakang. Rupanya japu ke belakang, hidup ke dunia tidak mungkin lah. Pintu lah tutup. Itu makanya baliknya. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim. Kalau kau lihat nanti orang menundukkan kepala kena sedih. Walau tara ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Mangecek lah.
Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Boleh ke mungkin farji' lah. Nah, mungkin. Kalau engkau farji'kan kami na'mal salihah. Itu angan-angan amani. Angan-angan kosong. Jadi mujo awak masih duit kau bapak-bapak kesempatan mencari ilmu dan taubat. Jadi kalau orang sebagian kajurang, awak banyak didaki dulu. Pertama mendaki bukit ilmu. Awak kini sedang mendaki bukit ilmu kok. Iya. Mangko kecil hendak menurun. Saya bisa jawab. Mencari ilmu itu payah. Baru skete ilmu. Sudah itu kalau sudah habis awak mendaki ilmu kecilnya, baru mendaki bukit taubatnya. Baru ada taubat. Taubatku sebenarnya kan sadar kondisi awak. Orang sadar itu biasanya kalau lah baraja. Tapi kalau karena penderitaan baru itu alun lain itu tempat sembala itu. Jadi kalau orang sadar setelah mengetahui itu rancak. Tapi kalau sadarnya karena dapat pukulan, ya rancak-rancak juga, tapi tidak serancak orang yang punya ilmu. Sampai sini aja dulu ya. Kalau jami aja dia apa ini gunanya jami? Jadi hal. Ya. Menjadi hal. Anna quwata lillahi jami'a. Atau menjadi penegas boleh. Penegas. Jadi menjadi apa dia penegasnya itu? Semuanya. Semuanya. Ya pun enggak? Bahwa kekuatan milik Allah semua. Ya, iya, semuanya. Apa buktinya coba? Ya, Pak. Ya, semuanya dikendalikan oleh Allah. Begitu. Ya, apa buktinya coba sabuyan contohnya? Buktinya awak tua. Bernafas. Kok mau bukti ya? Makin hari makin tua ya. Makin lama. Beko berjalan ke enggak bisa lah. Jangan ke berjalan tagak pun enggak bisa. Itu tidak samurat tuh. Dan jalan itu mangko makin lama makin seperti itu. Itulah Allah. Berarti kekuatan adalah milik Allah. Kekuatan jadi milik itu Allah. Makanya kalau orang yang taat, sanjung, kagum hanya kepada Allah, berarti yang kuatnya apanya itu? Jiwanya atau badannya? Jiwanya. Jiwa yang kuat itulah nanti masuk surga. Kalau badan itu ke tanah. Lagu Indonesia Raya lah, bangunlah. Jiwanya. Bangunlah badannya. Tapi lagu tinggal lagu. Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Mencari surga. Pertanyaan dulu. Cara membangun jiwa dengan apa? Belajar. Enggak, belajar apa? Belajar ilmu agama, belajar tafsir, belajar Al-Quran. Iya, belajar ke Tuhan. Kalau belajar ke yang lain nggak bisa tuh. Jadi mencari agama. Mengenal Tuhan sebenarnya. Saya pakai sebenarnya ya. Iya, Pak. Jadi jangan dituduh orang. Jadi Tuhan yang sebenarnya, kalau Tuhan yang sebenarnya menurut Al-Quran apa? Coba Pak Abed. La ilaha yang mengendalikan. Tuhan sebenarnya Allah lah. Enggak, yang maksud menurut Al-Quran Tuhan sebenarnya apa untuk memahaminya, untuk menarawangnya, untuk menalarnya. Allahu la ilaha illallah. Kuncinya sudah sering dibaca. Laisa kamitsli syai' lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kuncinya tuh. Laisa kamitsli. Subhanallah itu kuncinya itu. Jadi, iya tuh. Jangan ada tak kiro-kiro bantuannya. Itu dan kawan-kawan tak sanggup yo. Jadi pikirnya cahaya tuh, cahaya. Itu. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ajan pula sampai akunya diriku ajan pula itu betele kesudahnya. Kadang-kadang kajian tarekat tuh pantoknya payah mana. Misalnya sengaja aku sholat. Kalau sudah aku yang sholat itu syirik. Itu jadi mempersulit-sulit diri. Iya sulit rasanya. Mari berdoa. Allahumma fiddin wa alimna hikmah wa alimna lughatal Qur'an
Wa'alim Wa alimna Ya. Rabbi. Subhanakallahumma rabbana wa Subhanakallahumma bihamdika Ika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya. Sedang di Kubang, Pak Orang Ustaz. kampung, Hah? orang kampung tuh Pak. Sedang di Hah? Kubang, sedang di Orang kampung. kampung sedang di Kubang buat martabak Pak. Oh ya. Iyalah. Iya, Sedang Pak. di kampung ya? Iya, Pak. Oh iya. Kampung ya, sedang kampung apa ya di Kubang, Payakumbuh. Iya, Pak.